Kenalkan, nama saya Ali Zahir dari Kelas Analisa Bisnis Niaga 2020 ingin menjelaskan terkait analisa bisnis pada perusahaan Tesla. Pertama-tama kita mulai dari background perusahaan Tesla Motors yang dimana dikembangkan pada tahun 2004 oleh CEO Elon Musk dengan menyumbang lebih dari 30 juta US dollar dalam mengembangkan usahanya. Dan jika kita lihat pada tahun 2008, Tesla Motors juga bisa merilis mobil listrik pertama mereka yang disebut dengan Roadster. Dengan pengujian berhasil berjalan lebih dari 350 km dengan sekali pengisian daya yang dimana jangkauan tersebut sangatlah hebat karena belum pernah dicapai oleh mobil listrik sebelumnya. Sampai tahun 2021 penjualan Tesla sudah lebih di angka 900.000 unit. Hal ini membuat Tesla menguasai pangsa pasar mobil listrik hampir 14% dan berhasil membangun pabrik di bagian Amerika Utara, Jerman sebagai pusat Eropa, dan juga Cina sebagai pusat di Asia. Pembahasan terkait problem kenapa sebenarnya kita butuh electric vehicle, terutama karena adanya climate change. Melalui mobil listrik bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas perbaikan udara di kota-kota besar dan juga kota kecil. Tanpa knalpot, mobil listrik bisa mengurangi emisi karbon dioksida yang berada di udara. Dan jika kita lihat dari penjualan global electric vehicle, yang mana mobil listrik telah mencapai angka 6,75 juta unit pada tahun 2021, meningkat 108% dibandingkan penjualan tahun 2020. Volumenya meningkat ini diperkirakan akan terus meningkat, mengingat adanya lonjakan terkait permintaan mobil listrik. Jika kita lihat, pertumbuhan cepat ini juga merujuk pada data yang dirilis oleh WePredict yang mencatat bahwa electric vehicle akan menjadi lebih murah seiring berjalannya waktu, mulai dengan biaya servisnya jika kita bandingkan dengan yang berbahan bakar, terutama biaya perawatan dan juga biaya pengisian dari mobil yang berbahan listrik jika kita bandingkan dengan mobil yang melalui BBM atau bahan bakar bensin yang dimana tidak ramah lingkungan. Dengan bahan bakar listrik juga menurut data yang dirilis oleh WePredict ini melalui penghitungannya bahwa mobil listrik bisa memberikan penghematan operasional sebesar 30%, yang dimana hal itu sangatlah luar biasa bagi para pengendara mobil pribadi ataupun pengembangan lebih lanjut di masa depan terkait pengembangan mobil listrik untuk urusan niaga dan perdagangan. Sebagai gambaran, setiap 1 liter BBM saat ini setara dengan 1,3 kWh dari listrik. Harga bensin yang saat ini kita perkirakan sebesar 7.000 sampai 8.000, sementara tarif listrik hanya Rp1.400. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan angka yang cukup signifikan. Jika kita mengkaitkan dengan konsep strategic relationship di mana peran pemerintah, terutama pemerintah global, dan saya mengambil contoh dari pemerintah Indonesia, sangat berusaha mengembangkan mobil listrik dan mendapat dukungan support yang sangat kuat dari pihak pemerintah. Pada Februari 2022, total stasiun pengisian atau charging station yang biasa kita sebut di Indonesia sendiri sudah terdapat lebih dari 250 unit. PLN sendiri akan terus mengembangkan charging station ini dan melalui Menteri ASDM dilaporkan bahwa akan melakukan konversi pengembangan target 13 juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Hal ini tentu menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun oleh pemerintah bukan hanya Indonesia tetapi juga pemerintah global yang concern akan adanya climate change dan perubahan iklim yang mampu mengganggu lingkungan menjadi dukungan support system yang paling kuat bagi mobil listrik. Selanjutnya saya mencoba mengkaitkan dengan Porter 5 Forces Analysis untuk melihat baik itu tantangan atau hambatan serta dampaknya terhadap perusahaan Tesla Motors. Pertama, dari threat of new entrants, di mana ancaman pendatang baru di pasar mobil listrik dalam kategori tinggi. Walaupun jika kita tahu Tesla telah mampu mengembangkan mobil model S, model X atau model 3 yang sepenuhnya berkekuatan teknologi canggih dan juga memiliki kecepatan yang tinggi, bisnis Tesla ini juga sulit disaingi, terutama karena mahalnya biaya pengembangan serta yang kita tahu semua popularitas milik Elon Musk. Tetapi memang hambatan masuk dalam
pasar ini adalah rendah. Oleh karena itu, Tesla harus juga bisa mewaspadai para pendatang baru, terutama pasar mobil listrik yang berasal dari Cina seperti NIO, BYD, XPeng, dan Li Auto, mengingat mereka juga memiliki pangsa pasar yang luas di negaranya, yang hal itu bisa mengancam eksistensi dari perusahaan mobil Tesla. Namun memang di sisi lain juga Tesla sebagai pelopor dalam produksi massal kendaraan listrik mempunyai keunggulan unik lain karena memiliki anak perusahaan, saudara perusahaan yang tidak kalah canggih seperti SpaceX atau Neuralink yang bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan teknologi ke depannya. Yang kedua adalah threat of substitutes, di mana ancaman pengganti saat ini memang masih berpotensi tinggi, mengingat bahwa memang kita harus akui infrastruktur charging station khususnya di negara berkembang masih butuh waktu belasan hingga puluhan tahun ke depan agar ekosistem mobil listrik semakin settle ke depannya. Selain itu juga karena Tesla hanya menyasar kalangan menengah atas yang premium, membuat ancaman Tesla digantikan oleh mobil-mobil listrik yang bisa mengenakan harga jauh lebih murah. Sebagai contoh perbandingan, Hyundai yang sedang melakukan investasi besar. Seperti di Indonesia, dia juga membuat pabrik baru untuk pabrikan mobil Ioniq i5, yang dimana mobil itu juga menjadi world car bagi tahun 2021. Oleh karena itu, untuk menghindari substitusi itu, Tesla hanya bisa mengandalkan loyalitas dari para konsumen Tesla, terutama karena brand loyalty yang dibangun oleh CEO-nya yang terkenal eksentrik, yaitu Elon Musk, melalui penampilannya yang cukup kontroversial di berbagai sosial media dalam kampanye pemasaran. Karena kita juga bisa lihat bahwa hampir nggak ada papan reklame atau iklan seperti mobil listrik lain yang diproduksi kayak Hyundai, BMW, ataupun Volkswagen dan lain-lain. Tesla sendiri hanya mengandalkan CEO-nya sebagai tokoh utama dalam pemasaran mobilnya. Belum lagi memang harus kita akui juga bahwa keandalan dari baterai mobil milik Tesla dibandingkan mobil listrik lain masih jauh lebih unggul. Yang ketiga adalah bargaining power of buyer, di mana daya tawar pembeli Tesla rendah karena mengelompokkannya dari kelas premium yang sudah saya sempat singgung tadi. Oleh karena itu, Tesla bisa memanfaatkan pasar kelas atas ini hanya melalui diferensiasi, seperti menawarkan produk dan layanan yang nggak bisa dilakuin sama kompetitor lainnya. Terkait sensitivitas harga, bukan faktor yang terlalu dipentingkan oleh Tesla. Dengan demikian, juga banyak kendaraan listrik bagi perusahaan mobil yang sudah mapan dan baru memperhatikan bahwa harga Tesla sebenarnya mahal. Tesla hanya bisa menawarkan berbagai diferensiasi melalui kekuatan tawar-menawar dari teknologi canggih yang dimiliki mereka sebagai pembeda dibandingkan kompetitornya. Yang keempat adalah bargaining power of supplier, mengingat kategori pemasok bagi mobil listrik terutama bagi spare part baterai lithium ion adalah sangat tinggi ketergantungannya. Dan juga saat ini jaringan rantai pasokannya juga masih relatif baru dan dalam tahap pengembangan, oleh karena itu masih terbatas. Saat ini mayoritas suku cadang kendaraan Tesla itu berasal dari pemasok yang berada di Jerman. Sebagai contoh gambaran, gangguan ekonomi ataupun gangguan virus atau perang yang melanda ekonomi Jerman tentunya akan berdampak negatif pada produksi Tesla. Misalnya seperti kaca depan yang bersumber dari otomotif ACG, rem dari Brembo, panel instrumen dari produk Inteva, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Tesla seharusnya juga terus-menerus melakukan pembicaraan dengan pemasok-pemasok yang lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Dan yang kelima ada rivalry among competitors. Jelas harus kita akui juga bahwa persaingan industri di mobil listrik adalah persaingan yang sangat intens. Dari segi startup, para pabrikan mobil yang sangat berlomba-lomba untuk menguasai mobil listrik sebagai pasar di masa depan. Para pesaing berlomba-lomba menggunakan berbagai macam strategi dan juga diferensiasi harga untuk menyaingi Tesla sebagai pionir dari pasar mobil listrik. Karenanya inovasi teknologi di sini bukan hanya dari segi kualitas baterai, tetapi lebih dari itu
autonomous driving, mobil yang bisa berjalan sendiri, dan teknologi lainnya menjadi kunci untuk memenangi pasar. Kemudian kita kaitkan dengan cash flow analysis untuk melihat bagaimana dampaknya secara lebih jelas dari sisi keuangan perusahaan Tesla Motors. Mulai dari operating activities, pendapatan Tesla yang naik di atas 4,7 juta dolar dari tahun 2020 ke 2021. Pendapatan ini 44,5%-nya didapatkan dari pangsa pasar pertama terbesar di Amerika Serikat dan 25,7% dari pangsa pasar kedua terbesar yaitu yang berada di Cina. Jika kita melanjutkan di investing activities, hasil net income yang melejit di operating activities sebelumnya itu memang tidak terlepas dari investasi yang dikeluarkan Tesla. Investasi bisa terlihat dari pembelian properti, plant and equipment yang nilainya lebih dari 3,2 juta dolar seperti pembangunan pabrik di daerah Austin, Texas dan juga Berlin, Jerman, dan beberapa investasi lain terkait pematenan aset tidak berwujud dari teknologi Tesla yang bernilai lebih dari 1,2 juta dolar. Lanjut ke financing activities, pada bagian keuangan bisa kita lihat jika membandingkan antara tahun 2021 dan 2020 turun drastis jumlahnya menjadi minus 5,2 juta dolar. Penyebabnya adalah pembayaran utang jangka panjang tadi yang sebelumnya dilakukan dalam pengembangan pabrik di daerah Shanghai, Cina, dan dividen Tesla yang memakan biaya lebih dari 15 juta dolar. Pada end cash position juga bisa kita lihat jika memang mengalami pengurangan cash dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1,5 juta dolar. Hal ini dikarenakan pembayaran hutang jangka panjang yang masih ditanggung oleh Tesla dan juga biaya investasi yang dikeluarkan. Tak lupa terakhir kita melihat dampak hasil analisis seluruhnya ini tidak terlepas dari peran-peran tokoh-tokoh orang di belakang Tesla. Mulai dari Jeffrey Bryan sebagai peran penasihat senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi penelitian dan pengembangan R&D, evaluasi teknologi, desain baru, dan validasi terhadap pengujian sistem. Zachary J. Kirkham sebagai kepala bagian keuangan yang telah membawahi lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang keuangan otomotif global. Elon Musk sebagai co-founder, CEO yang sudah saya singgung banyak sebelumnya. Jerome Guillen sebagai presiden otomotif yang memiliki peran sejak September 2018 dan telah bekerja secara umum di industri otomotif dan telah mengenal betul bagaimana lingkungan industri otomotif. Dan juga Drew Baglino yang menjabat sebagai Chief Technology Officer yang mengambil peran paling besar terkait bagaimana pengembangan inovasi teknologi bagi mobil-mobil listrik Tesla di masa depan nantinya. Mungkin itu sekian penjelasan analisis perusahaan pada Tesla Motors oleh saya. Terima kasih.